masuk ke masa pandemi nih Bu. Sehubungan dengan hal tersebut, langkah atau kebijakan apa sih Bu yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya untuk para pelajar dan mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikannya di masa pandemi? Iya, kalau dari pemerintah kan lebih juga kepada regulasi ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita ikuti juga dari Kementerian Pendidikan ya, ada beberapa SKB ya atau perjanjian kerjasama dengan berbagai kementerian. Itu pun juga melihat kira-kira apa nih yang harus kita lakukan. Kalau dari pemerintah lihatnya begini, ini kan sudah 1 tahun ya, masa pandemi ini 1 tahun. Kalau misalnya kita tidak melakukan atau tidak menghasilkan program-program yang tepat, itu juga mungkin kan kita bisa ada lost generasi, hilang generasi yang selama 1 tahun yang harusnya kita menghasilkan orang-orang pintar bisa hilang gitu ya. Nah dengan demikian pemerintah juga ada beberapa program ya, salah satunya misalnya ada wifi, kita berikan wifi gitu misalnya supaya mereka pun juga masih bisa belajar secara online. Terus kemudian juga ada program-program orang tua asuh gitu ya yang bisa memberikan misalnya ada apa namanya ketidakmampuan dari biaya atau misalnya ada ketidakmampuan memperoleh gadget gitu yang harusnya dia gunakan. Ini ada yang program-program seperti itu. Kemudian juga dari pusat pun juga sekarang kan sedang bikin yang namanya kurikulum darurat gitu. Jadi kalau misalnya tidak dibuat kurikulum darurat di masa pandemi ini, anak-anak banyak yang stres, juga termasuk misalnya mahasiswa, pelajar gitu, banyak yang stres karena kurikulum kita kan awalnya padat. Tapi dengan era pandemi ini kita tidak mungkin memenuhi semua kurikulum gitu ya. Sehingga nanti akan dibuat kurikulum darurat yang menurunkan standar ya, target-targetnya. Tujuannya adalah supaya kita masih bisa belajar dalam kondisi keterbatasan ini, kita masih bisa belajar gitu. Oke, jadi dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan untuk dapat membantu kita sebagai pelajar dan mahasiswa untuk tetap berjuang di masa pandemi ini ya Bu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal COVID-19 Bu, menurut pemberitaan di beberapa media sosial dan juga informasi di media sosial pada tanggal 13 Desember 2020 Ibu mengumumkan bahwa Ibu terkena atau positif COVID-19 Bu. Saya jujur merasa empati Bu karena kasus tersebut. Boleh nggak sih Bu diceritakan pengalaman Ibu pada saat Ibu mendapat permasalahan tersebut? Memang kalau terkena COVID yang saya pelajari ya, jadi hikmahnya setelah terkena itu bahwa memang kita tidak cukup hanya dengan protokol kesehatan ya. Selain protokol kesehatan, kita memang harus memperkuat imunitas gitu. Jadi harus memperkuat imunitas diri. Nah ini yang mungkin kemarin-kemarin itu saya kurang kurang disiplin minum vitamin gitu ya dan sebagainya, mungkin kurang fit gitu ya, walaupun saya menggunakan itu toh saya kena juga. Satu hari saya tidak flu ya, mungkin agak berbeda kalau misalnya demam tidak, flu juga tidak, sesak napas tidak, diare tidak, tapi tiba-tiba kehilangan indera penciuman dan rasa gitu. Jadi kenapa tidak bisa mencium barang-barang yang sebetulnya aromanya menyengat di sekitar kita. Hari Sabtu sempat saya jalan-jalan nih, jalan pagi. Ini memang udah rutinitas saya kalau Sabtu jalan lah, 1 jam tuh saya jalan. Nah saya melewati satu truk sampah yang berhenti. Biasanya kan kita sudah terganggu ya, malah karena baunya itu seperti nempel di tubuh kita. Betul. Ini enggak, tidak tercium apapun gitu. Jadi ini juga wah saya curiga nih, kenapa ya seperti ini gitu. Saya telepon dokter, kemudian di swab, hasilnya malamnya itu keluar ya, saya dinyatakan positif gitu ya. Pada saat itu respon keluarga terhadap ya, Ibu gimana? Pasti ya kaget lah ya, nama kaget gitu ya, kaget wah gitu. Dan tidak hanya cukup kaget ya, tapi harus mempersiapkannya bareng-bareng karena tidak boleh menularkan kepada orang rumah. Jadi penyiapannya itu penyiapan di saya harus isolasi mandiri, dan penyiapan di keluarga yang mereka pun juga harus bisa beraktivitas tanpa saya dekat dengan dia, dan juga tanpa dia juga keluarga mendekati saya. Jadi seperti itu, dan itu saya isolasi memang harus 14 hari. Itu setelah 14 hari di swab kemudian hasilnya negatif ya, saya sudah beraktivitas kembali. Dan sudah protapnya semua yang berada dekat di lingkungan saya itu pun juga harus di tracing dan di swab
Jadi orang-orang di kantor yang dekat dengan saya di swab, alhamdulillah negatif. Di rumah pun juga semua di swab, alhamdulillah negatif. Jadi saya positifnya itu sendiri ya. Jadi tapi alhamdulillah di lingkungan saya negatif, berarti saya tidak menularkan dan juga saya tidak tertularkan oleh orang dekat. Nah baik Bu, perihal saat ini walaupun kita lihat COVID-19 ini nyata kan ya Bu, banyak kasusnya, namun masih banyak Bu masyarakat yang pro kontra, tidak percaya pada COVID-19 di masa pandemi ini. Apa sih Bu himbauan untuk mereka yang tidak percaya pada pandemi COVID-19 ini? Kalau saya sih melihatnya mereka percaya tapi tidak disiplin, menganggap enteng gitu ya. Harusnya masyarakat itu percaya kalau dengan melihat demikian besar angka yang tertular. Demikian besar yang sudah terpapar, demikian juga kita lihat tokoh-tokoh, justru ya tokoh-tokoh mungkin public figure yang banyak juga meninggal ya karena terpapar. Itu sebetulnya itu sebagai sebagai informasi yang berharga agar kita memang percaya lah ya. Ada nggak sih Bu saran-saran untuk Bogorian khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa untuk dapat terus semangat belajar di masa pandemi? Jadi untuk adik-adik nih para pelajar, mahasiswa, terus saja jangan patah semangat karena pemerintah pun juga pasti tidak ingin kehilangan generasi-generasi yang ke depan akan mengisi pembangunan ini. Tapi kemudian yang kita lakukan itu adalah dengan membuat penyesuaian-penyesuaian. Jadi tetap saja belajar. Pasti juga di perguruan tinggi sudah kita lakukan komunikasi juga, ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya online. Kemudian di sela-sela waktunya tetap produktif. Banyak program yang bisa kita ikuti, banyak pelatihan-pelatihan. Dari belajar tuh dari mana saja, tidak hanya dari perguruan tinggi sekolah kita bisa belajar dari media-media yang lain, itu untuk meningkatkan kemampuan kita, seperti itu. Jangan patah semangat lah. Hal ini dialami juga oleh semua gitu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita produktif saja bersama teman-teman. Kalau kita misalnya tidak bergerak sendiri, mungkin bisa membentuk sebuah grup dengan teman-teman kuliah kita atau teman-teman sekolah kita, menghasilkan sesuatu yang produktif atau diskusi-diskusi yang membangun. Kira-kira itu. Baik Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Bito kali ini. Untuk seluruh warga Bogor dan masyarakat di Indonesia, tetaplah patuhi protokol kesehatan yang ada. Ingat selalu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindar dari kerumunan, dan juga memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdamailah, bersatulah, keragaman tanda kuasanya. Bersyukurlah pada hari ini, dan terus semangat berjuang untuk masa depan. Saya Talitha Zahra untuk Bogor dan Indonesia Maju. Sampurasun.